Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada Al-Ankihatul Fasidah, nikah-nikah yang fasid, nikah-nikah yang rusak, yang batil, yang tidak sah. Dan yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah istilah nikah di sini itu nikah yang tersebar di masyarakat dulu dan di daerah tertentu di zaman sekarang masih ada. Nah, jadi dalam pandangan masyarakat yang melakukan ini itu pernikahan tapi ada namanya. Nah, beda dengan pembahasan dulu waktu rukunnya atau syarat sahnya nikah. Nah, itu nikah syar'i harus terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah, tapi itu tidak sahnya karena ada yang tidak terpenuhi. Adapun pembahasan di sini nikah sudah terpenuhi semua, tapi nikah ini dipandang oleh Islam batil, tidak sah. Nah ini ada nikah-nikah yang seperti ini. Nah, karena itu maka gampangannya itu begini. Ada bentuk pernikahan dalam kehidupan manusia ini dan Islam tidak mengakui pernikahan seperti itu. Karena itu kalau orang Islam nikah kayak gitu tidak sah. Nah, itu. Loh, ini di sana sah, di sana tapi dalam Islam itu tidak sah. Di daerah sana kayak begini, di daerah sana kayak gitu nggak apa-apa, di dalam Islam tidak sah. Kalau orang Islam meskipun di sana ya tidak sah. Nah, jadi itu makna pembahasan nikah-nikah batil di sini. Nah, ada 3 pernikahan yang batil yang tidak diterima oleh Islam, tidak sah di dalam Islam gitu. Nah, yang pertama adalah nikah syighar, pakai shin ya. Nikah syighar. Ini adalah istilah apa nikah syighar itu? Gitu. Nikah syighar adalah persetujuan wali pada laki-laki yang mau menikahi wanita yang di bawah perwaliannya, misalnya anaknya itu, persetujuan bapak terhadap laki-laki yang mau menikahi anak perempuannya, dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, anak laki-laki yang mau menikahi putrinya itu menikahkan putrinya dengan bapak tersebut. Adapun bapak dengan anak ini hanya sekedar contoh, ya. Nah, maknanya adalah yang penting wali dan wanita yang dibawa perwaliannya. Contoh konkret, misal saya punya anak perempuan, lalu ada orang laki-laki juga punya anak perempuan. Si laki-laki itu melamar putri saya,
saya jawab, iya dengan syarat. Apa syaratnya? Putrimu nikahkan kepadaku. Nah, itu disebut dengan nikah syaghor. Sekarang bukan dengan anak, tapi misal wanita itu di bawah perwalian kakaknya. Loh, kenapa kok kakaknya? Karena ayahnya sudah meninggal duluan. Nah, misalnya gitu. Lalu ada seorang laki-laki yang datang ke kakak itu. Dan seorang laki-laki ini punya anak perempuan. Kan di bawah perwaliannya. Nah, datang gitu, aku melamar adikmu. Bagaimana? Gitu. Ternyata si kakak itu jawabannya kayak gini. Boleh dengan catatan atau dengan syarat nikahkan aku dengan putrimu. Nah, jadi ada syarat kayak gitu. Gitu. Nah, seandainya bahasanya itu enggak menyebut syarat. Dan seandainya bahasanya itu dibalik. Dibalik. Maksudnya bagaimana? Contoh. Dengan contoh nanti paham. Gitu. Ya. Misalnya ada orang berkata pada laki-laki, gitu, wahai fulan, nikahkan putrimu kepadaku dan aku nikahkan kamu dengan putriku. Nah itu, jadi bukan jawaban wali yang didatangi oleh pelamar, tapi wali yang memulai, wali perempuan yang memulai, gitu. Wahai fulan, nikahkan putrimu kepadaku dan aku nikahkan putriku kepadamu. Nah, dua-duanya setuju, akhirnya jalan itu dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Nah, lalu pembahasan nikah syaghor, pangkal kebatilannya itu apa? Adalah syarat yang ditentukan tadi itu. Syarat, meskipun bahasanya bukan syarat, yang penting itu kalau gini maka begini. Nah, jadi itu sesungguhnya masuk di dalam bab syarat. Contohnya yang kedua tadi itu, wahai fulan, nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putriku. Nah, itu kan seolah-olah bukan syarat, tapi sesungguhnya itu syarat. Ya, sesungguhnya itu adalah syarat itu. Kenapa? Karena kalau salah satu enggak, yang kedua juga enggak. Jadi gitu. Jadi ini namanya syarat. Itu pangkal haramnya di dalam bab nikah syighor. Nikah syighor adalah itu nikah yang wali menyetujui laki-laki menikahi wanita yang di bawah perwaliannya dengan catatan wanita yang di bawah perwalian laki-laki itu dinikahkan kepada wali yang satunya tadi itu. Nah dengan seperti itu, gitu. Jadi wali punya wanita yang di bawah perwaliannya, ini juga wali punya wanita yang di bawah perwaliannya, terus ini nikah dengan yang di bawah dengan catatan ini dinikahkan yang di bawah sini. Nah, jadi silang. Itu tentang nikah syighor. Sebelum kita baca, kita lanjutkan dengan apabila tanpa syarat. Apabila tanpa syarat. Dan menjadi sangat jelas tanpa syarat jika waktunya berbeda. Hukumnya bagaimana? Contoh dulu. Ini wali punya wanita di bawah perwaliannya. Ini juga laki-laki punya wanita di bawah perwaliannya. Lalu yang laki-laki ini melamar. Gitu. Aku melamar anakmu. Atau aku melamar adikmu, kan kamu walinya. Karena bapaknya sudah meninggal. Nah itu. Nah terus diterima. Karena semuanya cocok diterima. Dan tidak ada syarat dia dinikahkan silang tadi itu. Nah itu. Diterima. Setelah diterima, nikah. Setelah nikah akhirnya kehidupannya bagus dan mengetahui bahwa memang laki-laki yang dinikahkan tadi itu dari keluarga bagus, nah, punya anak perempuan juga bagus, lalu dia melamar gitu. Nah, melamar. Jadi itu adalah menantunya, tapi menantu ini punya wanita yang di bawah perwaliannya, misalnya punya anak perempuan juga. Nah, lalu berkata kepada menantunya gitu, aku melamar anakmu.
Nah, ternyata diterima. Kenapa? Oh, itu juga orang yang bagus dan anak dia, istri saya, keluarganya bagus, tahu. Nah, misalnya gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Itu bukan syaghor. Kenapa? Karena enggak ada syarat. Enggak ada syarat. Nah, jadi gampangnya begini. Kalau ada menantu ini dulunya duda punya anak perempuan. Nah, jadi menantu. Nah, jadi duda menikah dengan putrinya. Si duda ini punya anak perempuan. Nah, setelah itu, setelah rumah tangga, ini. Nah, si orang tua yang putrinya dinikah sama duda yang punya anak perempuan, itu melihat, oh itu menantu saya itu punya anak perempuan dan dari keluarga bagus, terus dilamar. Gitu. Nah, kumpul. Ini anak perempuannya, ini suaminya, yang suaminya ini dulunya duda sudah benar. Kalau aku melamar putrimu boleh apa enggak? Kalau difahami bahwa oh ini adalah suatu yang bagus, nah, kenapa? Karena semuanya keluarganya baik, akhirnya diterima boleh. Sehingga akhirnya laki-laki ini menikah dengan perempuan yang di bawah perwaliannya dan ini juga menikah sini. Kalau hanya dilihat jadinya, lola silang gini, iya tapi ini bukan syaghor, bukan dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena waktu nikah, waktu melamar itu sama sekali tidak ada syarat yang berkaitan dengan nikah syaghor. Nah sekarang setelah kita memahami berarti yang dimaksud dengan nikah syaghor haram, pangkalnya itu adalah karena persetujuannya itu dengan syarat gitu. Wanita yang dibawa perwaliannya dinikahkan dengan dirinya. Kita baca sekarang. Ya. Nikah-nikah yang fasid, yang batil. Yang pertama nikah syaghor. Wahua. Dan yang dimaksud dengan nikah syaghor adalah ayyuzawwijar rajulu binatahu au ukhtahu au ghairuhuma mimman lahu wilayah alaihi ala ayyuzawwijal akharu au yuzawwija ibnahu au ibna akhihi ibnatahu au ukhtahu au binta ukhtihi au nahwa dzalika. Nah itu. Yang dimaksud dengan nikah syaghor adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat putrinya laki-laki lain itu menikahkan putrinya dengan dirinya. Ya, kembali lagi, seorang laki-laki gitu, menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, laki-laki lain ini menikahkan putrinya dengan dirinya. Nah, atau yang perempuan itu meskipun bukan putrinya tapi saudarinya, sini juga saudarinya. Atau wanita yang dibawa perwaliannya, di sini wanita yang dibawa perwaliannya. Gitu. Seorang laki-laki menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan syarat laki-laki lain itu menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan dirinya. Itu disebut dengan nikah syaghor. Wa hadzal aqdu ala hadzal wajhi fasidun. Akad nikah dengan seperti ini tata caranya, yaitu dengan syarat begini tadi itu ya. Ini adalah fasid, rusak, tidak sah, batil, sawaun dzikra fihi mahrun amla, baik disebutkan maharnya atau tidak. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika. Karena Rasulullah SAW melarang nikah dengan syarat wanita yang dibawa perwalian laki-laki tersebut dinikahkan dengan dirinya gitu. Wa hadzara minhu, dan Rasulullah memperingatkannya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu gitu. Yang didatangkan syariat dari Rasul maka ambillah gitu. Yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasul. Mana larangan Rasulullah SAW? Fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam Sahih Muslim. Kalau tadi itu ya Bukhari ya Muslim, sekarang di Sahih Muslim saja. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Qala wasyigharu, dan yang dimaksud dengan nikah syighar adalah ayyaqular rajulu lirrajuli, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati, nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putri saya. Au zawwijni ukhtuka wa uzawwijuka ukhti, atau kalau bapaknya sudah meninggal, ini kakak beradik, si laki-laki punya adik, itu juga laki-laki punya adik, berkata, nikahkan aku dengan saudarimu dan aku nikahkan kamu dengan saudariku. Ini adalah syighar dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syighara fil Islam, tidak sah nikah syighar di dalam Islam. Nah, jadi jelas bahwa nikah syighar adalah termasuk nikah yang batil gitu. Nah, lalu ada riwayat bahwa nikah syighar itu dilarang apabila tidak pakai mahar. Ya, maharnya adalah syarat agar putrinya tadi itu dinikahkan kepadanya. Iya, aku terima gitu. Nah, maharnya adalah gitu, putrimu itu nikahkan denganku. Nah, jadi kayak gitu. Nah, maka ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan hadis yang mengatakan tidak pakai mahar tadi itu bukan hadis Rasulullah SAW, tapi itu diriwayatkan oleh perawi dari sampai sahabat apabila bertentangan dengan yang dari Nabi. Nah, maka yang dikuatkan adalah yang dari Nabi SAW. Itu. Nah, jadi ada riwayat yang mengatakan itu tidak boleh seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu dan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, dan tidak ada mahar. Nah, jadi kata-kata gitu dan tidak pakai mahar ini akhirnya difahami oleh sebagian ulama gitu. Nikah syighar nggak boleh kalau nggak pakai mahar. Berarti kalau pakai mahar lah boleh. Nah, beberapa ulama berpendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang lemah. Yang betul adalah nikah syighar itu batil meskipun pakai mahar. Kenapa? Karena syarat aku terima dengan syarat nikahkan putrimu denganku, atau langsung timbal balik tadi itu nikahkan aku dengan putrimu dan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, maka apabila itu dilakukan meskipun dengan mahar, maka itu masuk di dalam bab nikah syighar, dan nikah syighar itu haram karena Rasulullah SAW bersabda la syighara fil Islam, tidak boleh atau tidak sah nikah syighar di dalam Islam, baik pakai mahar maupun tidak pakai mahar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nikahul muhallil, nikah untuk menghalalkan. Ini adalah istilah di dalam Islam, nikah, tapi nikah ini untuk menghalalkan. Maksudnya apa nikah muhallil ini? Maksudnya adalah pernikahan dalam rangka menghalalkan laki dan perempuan yang telah cerai 3 kali supaya bisa kembali. Jadi cerita awalnya begini.
apabila ada suami istri. Ini suami istri, jadi sudah sah suami istri, lalu suaminya mencerai sekali, rujuk. Cerai lagi, rujuk. Cerai lagi yang ketiga, setelah istri dicerai yang ketiga, tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah lagi dengan wanita yang telah dicerai 3 kali sebelum wanita itu nikah dengan laki-laki lain, nikah yang sah, karena ada masalah terus dicerai. Lah kalau sudah dinikah laki-laki lain seperti itu, maka laki-laki yang pernah menikah dengannya dan telah mencerai 3 kali tadi itu boleh melamar lagi, diterima, boleh nikah dengannya lagi. Berarti wanita yang telah dicerai 3 kali tidak boleh jadi istri lagi oleh suami yang mencerai 3 kali, kecuali apabila si wanita itu telah dinikah laki-laki lain. Nah sekarang bab kita, nah, nikah muhallil, nikah untuk menghalalkan. Apa maksudnya? Jika wanita yang telah dicerai oleh laki-laki 3 kali ini nikah dengan laki-laki lain, tapi nikahnya ini ada unsur. Kenapa nikah dengan laki-laki lain ini terjadi? Ada unsur. Apa unsur ini? Nah, supaya si wanita ini bisa kembali ke laki-laki yang telah mencerai 3 kali. Nah, maka unsur ini disebut dengan menghalalkan. Nah, nikah untuk menghalalkan. Nah itu, nikah untuk menghalalkan wanita yang telah dicerai 3 kali supaya halal lagi. Gitu. Nah nikah yang niatnya seperti ini, itu adalah nikah yang batil, nikah yang fasid. Ya. Nah, karena itu maka tidak dibenarkan. Kita baca sekarang. Nikahul muhallil, nikah untuk menghalalkan. Wahuwa, dan yang dimaksud nikah muhallil adalah ayatazawwajal mutallaqata thalathata ba'dan qidha'i iddatiha, menikahi wanita yang telah dicerai oleh suaminya 3 kali, ya tentunya ya setelah selesai masa iddahnya, thumma yutalliquha litahilla li zawjihal awal, gitu. Lalu dicerai supaya wanita itu halal lagi kepada laki-laki yang tadi itu. Nah itu. Nah intinya adalah tujuan pernikahan ini adalah supaya wanita itu halal lagi, gitu, dijadikan istri oleh laki-laki yang mencerai 3 kali tadi itu. Ini. Wa hadzan nau' minaz zawaji, macam pernikahan ini kabiratun min kabairil itsmi wal fawahish, termasuk dosa besar, termasuk perbuatan keji. Termasuk perbuatan besar, termasuk perbuatan keji. Gitu. Baik waktunya itu sehari, seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun. Yang penting niatnya adalah supaya si wanita ini nanti halal lagi dengan suaminya yang pertama yang telah mencerai 3 kali. Nah ini, nikah, setelah nikah sehari terus kita pisah. Atau gitu, seminggu, setelah seminggu pisah. Atau sebulan, atau bahkan bisa bertahan setahun setelah itu dipisah. Nah intinya adalah niat waktu akad nikah. Apa niatnya? Niatnya bukan niat rumah tangga dengannya. Niatnya adalah supaya wanita itu halal dengan bekas suaminya yang telah mencerai 3 kali. Itu disebut dengan nikah muhallil. La yajuz, tidak boleh, sawa'un syarata dzalika fil akdi aw ittafaqa alaihi qabla al akdi. Baik disyaratkan gitu, maupun tidak pakai disyaratkan. Ada kesepakatan maupun tidak ada kesepakatan. Au nawahu ahaduhuma biqalbihi, atau itu baik yang meniatkan begitu salah satu atau yang niat itu dua-duanya. Nah, sekarang diperhatikan, tidak boleh syarata
fil akdi aula, baik pakai syarat atau enggak. Kita nikah tapi syaratnya seminggu saja. Ya. Lah kenapa? Yang penting kita nikah seminggu saja. Nah, syaratnya itu. Atau kita nikah tapi seminggu saja. Kenapa? Supaya kamu nanti halal lagi kepada itu. Atau kalau yang mensyaratkan perempuan itu supaya saya halal lagi dengan laki-laki itu. Nah, itu. Atau nggak pakai menyebutkan syarat. Nggak pakai syarat, seminggu saja nggak pakai kayak gitu. Yang penting kita nikah. Kenapa? Supaya gitu. Setelah kita nikah gitu. Nanti saya bisa halal lagi ke sana kalau kita bisa. Nah, itu. Awit tafaqqa qoblal akdi, sepakat dulu atau enggak. Au nawahu ahaduhuma, atau niat saja salah satunya. Niat, saya nikahi dia. Kenapa? Enggak dalam rangka saya kepingin rumah tangga dengannya. Lah terus, dalam hati niatnya adalah supaya nanti dia halal lagi sama dia. Nah, tetap yang penting gitu. Lah kalau yang niat cuma salah satu, yang lainnya enggak ngerti, yang niat yang terlaknat. Yang niat yang enggak ngerti, yang niatnya benar, orang yang benar Allah Maha tahu hati seseorang. Misalnya begini, si wanita itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya ya dilamar laki-laki lain. Kenapa? Karena sudah dicerai 3 kali, nggak mungkin kembali, nggak boleh. Nah, nggak punya niat apa-apa, tapi si laki-laki yang punya niat. Nah, maka dari sisi laki-laki ini yang terlaknat, yang dosa besar, yang berbuat keji, nah wanita yang sama sekali tidak ngerti masalah, maka dia dinikah setelah seminggu dicerai, dia halal. Dia halal, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau yang niat itu si wanita, gitu. Jadi niat itu ngerayu laki-laki, gitu. Kamu kalau mau nikah dengan saya tidak butuh nafkah, gitu. Jadi kamu nggak usah memberi nafkah, gitu. Bahkan kalau kamu nggak punya uang untuk mahar, tak kasih sebagai mahar. Ini uang 10 juta nanti buat mahar dan buat pernikahan. Nah, akhirnya si laki-laki mau dan si laki-laki nggak ngerti apa-apa. Maksudnya nggak ngerti niat jeleknya. Begitu nikah, dapat sehari, dapat seminggu, dapat apa, si wanita gugat cerai, khulu. Lu ngapain? Aku nggak senang denganmu. Sudah seminggu aja. Yang misalnya gitu. Terus gugat cerai. Nah, gugat cerai sama hakim juga. Kenapa kok awalnya laki-laki itu dirayu supaya menikahinya, dapat seminggu, dapat 2 minggu, dapat sebulan, kok dia gugat? Karena nikah yang diinginkan oleh wanita ini adalah supaya dia bisa kembali ke bekas suaminya yang pertama. Itu terlaknat nikah ini, dan bagi wanita karena niatnya dari dia, dihukum dia masih belum boleh dalam Islam kembali ke suaminya yang pertama, dan Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu. Nah, wa an Ali radhiyallahu an, dan dari Ali radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menghalalkan berarti yang menikahi wanita supaya wanita ini halal. Wal muhallala lahu, dan laki-laki yang dihalalkan baginya. Siapa? Suaminya yang pertama. Gitu. Nah, jadi itu. Kalau dia yang menyuruh orang, kamu nikah sama itu, tak kasih uang, tapi setelah itu ceraiin. Nah, juga terlaknat. Gitu. Wa an Uqbah bin Amir, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Maukah kalian aku beritahu kesenangan yang dipinjam-pinjamkan? Gitu. Kesenangan yang dipinjam-pinjamkan. Tais itu aslinya itu adalah hewan yang menyenangkan, yang menarik. Gitu. Hewan yang menyenangkan, tapi itu hanya istilah kemudian digunakan untuk
menyebut semua yang menyenangkan, ya. Tapi identik dengan perempuan, ya, identik dengan perempuan itu. Maukah kalian aku beritahu at-tais al-musta'ar, yang menyenangkan, yang dipinjam-pinjamkan? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala huwal muhallilu, itu adalah al-muhallil, orang yang menghalalkan. Yang menghalalkan, kesenangan itu dipinjam-pinjamkan, itu adalah yang menghalalkan wanita yang telah dicerai 3 kali, dinikah. Nah, kenapa? Supaya dia bisa kembali. Nah, ini kesenangan yang dipinjam-pinjamkan. Lalu bagaimana hukumnya? Itu masih kelanjutan satu hadis ini. Huwal muhallilu la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Gitu. Allah SWT melaknat gitu, yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Wa an Umar bin Nafi, dan dari Umar bin Nafi an Abi annahu qala ja'a rajulun ila ibni Umar radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu thalathan fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyuhillaha li akhihi. Hal tahillu lil awal? Qala la illa nikah raghbah. Ya. Nah, kunna na'udu hadza sifahan an ala ahdi Rasulillah sallam. Jadi seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu an menanyakan, ini ada seorang ada suami istri, laki-lakinya telah mencerai 3 kali. Akhirnya tidak bisa rujuk. Bisa. Lalu saudaranya laki-laki menikah dengan perempuan tadi itu. Wanita dinikah oleh saudaranya. Gitu. Nah, setelah itu pisah. Apakah saudara yang pertama yang telah menikahi dan mencerai 3 kali itu boleh nikah lagi dengannya? Apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada penanya ini? Ndak boleh, haram, kecuali jika saudaranya yang menikahi sebentar itu betul-betul nikah karena senang, setelah nikah ada masalah terus pisah. Nggak ada sebab lain kecuali itu. Jadi seandainya, dan waktu itu belum ada catatan, belum ada gini gitu ya. Karena itu kembali kepada hati dan jiwanya masing-masing, dan di zaman sahabat ketakwaan masih tinggi. Nah, jadi saudaranya yang menikahi wanita itu sebentar terus mencerai ini dilihat hatinya sendiri. Kamu dulu menikahnya kayak apa? Kalau nikahnya itu semata-mata senang, kepingin rumah tangga dengannya, setelah nikah beberapa waktu kemudian tidak cocok terus mencerai, nah kalau gitu maka yang pertama boleh. Adapun kalau tidak karena senang terus menikah, wis tak nikahi. Lah kenapa kok nikah? Karena senang? Enggak, yes. Nah, yang penting bukan nikah roghbah, bukan karena senang, enggak boleh. Kenapa? Itu syubhat gitu. Dan memberikan penjelasan, kunna na'uddu hadza sifahan fi ahdi an-nabi SAW. Kata Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami di zaman Nabi berpemahaman yang begini itu adalah perzinahan. Nah, jadi itu maksudnya apa? Menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali gitu, terus bukan karena senang. Nanti kalau nggak senang, nanti kalau udah tak cerai. Nah, itu berarti sama dengan menghalalkan kepada yang pertama. Nggak senang kok mencerai, nggak senang kok menikahi, apalagi ada hubungan kerabat. Nah, karena itu di sini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, gitu. La, ndak boleh, gitu. Illa nikah raghbah, kecuali apabila nikahnya saudara tadi dengan wanita yang telah dicerai 3 kali itu atas dasar senang, lalu mengatakan kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah sallam. Kami berpemahaman, kami para sahabat berpemahaman gitu. Kami para sahabat di zaman Nabi SAW masih ada
berpemahaman bahwa yang kayak gini itu adalah perzinahan. Nah itu intinya, bahwa nikah muhallil itu nikah yang fasid, nikah yang batil. Yang terakhir nikah yang batil yang ada, yang tidak diakui oleh Islam adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah dan di waktu akad nikah ini ada perjanjian sebelum akad dimulai, ada perjanjian, baik perjanjiannya di hari itu atau seminggu sebelumnya atau waktu melamar. Saya melamarmu, saya nikah, tapi nikahnya nanti 2 hari saja atau sebulan saja atau setengah tahun saja atau setahun saja. Yang penting dibatasi waktunya, jadi akad pernikahan kita ini hanya berlaku sekian. Nah iya. Nah jadi aku melamarmu untuk nikah denganmu seminggu saja. Setelah itu ya berarti waktunya sudah habis, atau 1 bulan saja, atau nah jadi kayak gitu. Itu disebut dengan nikah mut'ah. Wa yusammaz zawaju al-mu'aqqad, gitu. Dan nama lainnya adalah nikah sementara. Nikah sementara, gitu. Nah, dan diberi nama lain juga az-zawajul munqati, nikah gitu. Nikah yang dibatasi waktu terus selesai. Nikah munqati, nikah yang kalau waktunya habis maka putus, selesai akad nikahnya. Gitu. Wa huwa ayyaqidar rajulu alal mar'ati yauman au usbu'an au syahran au akthar. Ya, yaitu laki-laki menikahi wanita dengan batas waktu sehari atau seminggu atau sebulan atau lebih dari itu, yang penting dibatasi waktunya. Ya. Wa huwa zawajun muttafaq ala tahrimihi. Wa idzan aqada yaqa'u batilan. Dan akad nikah ini ulama ahlus sunnah semuanya sepakat ini haram, ini batil, tidak sah. Gitu. Meskipun ada pembahasan di zaman Nabi pernah dihalalkan sebentar, lalu turun ayat, lalu diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Gitu. An sabroh qala amarona Rasulullah SAW bil mut'ati amal fathi hina dakhalna Makkah thumma lam nakhruj hatta nahana anha. Dari Sabroh, ia berkata, Rasulullah SAW mengizinkan, memerintahkan pada para sahabat untuk nikah mut'ah. Gitu. Pada tahun terjadi Fathu Mekah, tatkala kita memasuki kota Mekah, belum sampai pulang dari kota Mekah, gitu, belum sampai pulang ke Madinah, nah sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah berarti memang sempat dihalalkan, gitu. Nah di zaman perang, nah tapi baru sebentar itu turun ayat, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah dari sini maka nikah mut'ah itu batil, haram, batil, tidak sah. Nah dan pernikahan yang tidak sah di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah nikah syighar. Nikah syighar yaitu nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putri saya. Nah, setelah itu dilaksanakan akad, ya, baik akadnya dalam sehari atau beda 1 minggu, 1 bulan, yang penting itu persetujuan tadi dengan syarat kayak gitu, maka disebut nikah syighar itu haram. Nikah yang kedua nikah muhallil, nikah dalam rangka menghalalkan wanita yang telah dicerai 3 kali supaya halal untuk suaminya yang pertama yang telah mencerai 3 kali. Yang ketiga nikah mut'ah. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini, dan wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita pahami bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia kita dan di akhirat kita, dan kita hidup di dunia ini berdasarkan dengan hidayah Allah, dengan ilmu yang Allah turunkan, sehingga kita jadi orang yang baik di dunia dan baik di akhirat, dan mudah-mudahan
kita termasuk orang yang dunia akhirat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.